Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini pada materi desain pembelajaran, saya akan menjelaskan elemen-elemen dalam desain pembelajaran. Di dalam elemen desain pembelajaran, yang pertama ada tujuan. Tujuan artinya menjawab pertanyaan dari apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Setiap siswa harus mencapai proses pembelajaran sesuai dengan kelebihan dan kecerdasan mereka masing-masing. Di dalam tujuan pembelajaran ada pun ciri-ciri. Ciri-cirinya harus jelas, terukur, relevan, dan tercapai. Artinya ciri-ciri tujuan harus jelas, terukur, relevan, dan tercapai. Yang berikut ada fungsi. Di dalam fungsi tujuan harus terarah, acuan menjadi acuan, memotivasi siswa agar lebih giat lagi dalam belajar. Yang berikut, guru dapat melakukan penilaian terhadap siswa. Yang berikut ada contohnya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tangga nada diatonis mayor. Yang berikut, contoh yang berikut, siswa dapat menuliskan tangga nada diatonis mayor dalam bentuk notasi balok. Yang kedua, ada evaluasi, ada elemen evaluasi. Di dalam elemen evaluasi, yang pertama ada tujuan evaluasi. Di dalam tujuan evaluasi harus jelas, spesifik. Artinya, tujuan evaluasi harus dilakukan secara jelas dan spesifik agar dapat dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang berikut, terukur, relevan, dan tercapai. Berikut yang kedua, ada jenis evaluasi. Jenis evaluasi harus formatif dan sumatif. Formatif artinya dilakukan dalam proses pembelajaran di saat belajar dalam ruangan kelas maupun di luar ruangan kelas. Sumatif artinya jenis evaluasi ini dilakukan pada tahap akhir pembelajaran. Yang ketiga, ada metode evaluasi. Di dalam metode evaluasi, guru dapat memberikan tes tertulis, angket, tes tertulis, tes lisan, tugas maupun observasi. Artinya, di dalam tes tertulis, guru dapat memberikan soal pilihan ganda maupun soal tertulis. Tes lisan, guru dapat memberikan penjelasan dan menyuruh siswa untuk bisa melakukan diskusi maupun presentasi lisan. Yang berikut ada tugas. Di sini guru dapat memberikan tugas kepada setiap siswa. Yang berikut ada observasi, artinya guru dapat memberikan arahan supaya siswa bisa melakukan observasi di lapangan maupun di lingkungan sekolah. Yang berikut ada instrumen evaluasi. Di dalam instrumen evaluasi, guru dapat memberikan arahan dan materi agar siswa dapat mengisi kuesioner, angket, pedoman, dan penilaian. Yang berikut ada prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi harus validitas, reliabilitas, objektivitas, dan praktis. Yang ketiga ada materi, elemen materi. Materi merupakan jantung dari proses belajar mengajar. Di dalam materi yang pertama ada relevansi. Di dalam relevansi, materi yang diberikan guru harus sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang berlaku. Yang berikut, akurasi.
Di dalam akurasi, materi yang diberikan harus akurasi dan terarah kepada siswa agar siswa bisa dapat untuk lebih mudah mengerti. Selain itu, materi yang diberikan harus sesuai dengan fakta dan data agar siswa lebih mengerti dan mudah memahami materi yang dijelaskan. Yang berikut, harus menarik dan mengajak partisipasi. Menarik dan mengajak partisipasi artinya bahasa yang digunakan guru dalam proses mengajar harus mudah dipahami oleh siswa agar siswa yang mungkin pemahamannya yang kurang bisa lebih untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru terkait materi yang diberikan. Yang berikut, terstruktur dan sistematis. Jadi di terstruktur dan sistematis, materi yang dibuat dan diberikan guru harus terarah, terstruktur, disusun secara sistematis agar siswa lebih mudah untuk memahami alur materi yang diberikan. Yang berikut, sumber materi. Sumber materi dapat diperoleh dari buku, artikel, internet, maupun media-media lainnya. Artinya, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari sumber informasi, sumber pengajaran, sumber materi yang diberikan dari buku, internet, maupun artikel. Yang keempat, ada proses. Proses merupakan rangkaian kegiatan dari proses pembelajaran. Di dalam proses yang pertama ada fungsi. Di dalam fungsi yang digunakan dalam proses pembelajaran harus efektif dan efisien. Artinya, proses pembelajaran harus memiliki fungsi yang lebih efisien dan efektif agar siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Yang berikut ada komponen proses. Di dalam komponen proses ada pun tahapan-tahapannya. Yang berikut ada tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan, guru harus merencanakan materi sebelum melakukan proses mengajar di kelas. Yang berikut ada pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan, guru dapat memberikan tugas maupun tes kepada siswa agar siswa dapat melaksanakan tupoksi dari setiap pribadi siswa. Yang berikut ada tahapan pengawasan. Di dalam tahapan pengawasan, guru mengawas siswa, mengawas proses pembelajaran siswa agar bisa mengetahui bahwa ada siswa yang satu memiliki kemampuan di atas rata-rata, adapun siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan membedakan setiap kecerdasan maupun pemahaman dari setiap siswa. Yang berikut ada evaluasi. Artinya, di dalam tahap evaluasi, guru dapat memberikan arahan maupun perubahan materi. Mungkin siswa yang belum mengerti tentang materi yang sudah dibuat dan diberikan, guru dapat merevisi, mengubah materi ke dalam bentuk yang lebih mudah dan efisien agar siswa dapat mudah untuk memahami apa yang dijelaskan. Yang berikut ada umpan balik. Yang berikutnya ada revisi. Artinya di dalam tahapan revisi, guru dapat merevisi bahan ajar yang diberikan. Mungkin bahan ajar ini sulit dimengerti atau sangat rumit untuk dimengerti oleh siswa. Guru dapat merevisi dan mengubahnya itu ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami oleh setiap siswa. Yang berikut ada model proses pembelajaran. Yang sudah kita ketahui dalam model proses pembelajaran, yang pertama yang paling dikenal itu ada model ADI.
Model agil sering dipakai dalam proses mendesain suatu materi pembelajaran. Di dalam model ADI, yang pertama, adapun tahapan-tahapan di dalamnya. Yang pertama ada analisis, tahap analisis. Di tahap analisis, kita harus bisa menemukan gap atau masalah yang terjadi, sehingga lebih mudah bagi kita untuk melakukan penelitian dan mendesain suatu pembelajaran. Yang berikut ada desain. Di tahapan desain, kita dapat mendesain suatu pembelajaran yang sudah kita lakukan supaya proses mendesain pembelajaran lebih teratur dan terurut. Yang berikut ada tahapan pengembangan. Yang berikut ada tahapan implementasi. Di dalam tahapan implementasi, kita dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita desain kepada siswa. Mengimplementasikan artinya kita dapat mengajarkan bahan ajar yang sudah kita desain atau model pembelajaran yang kita sudah desain kepada siswa agar mereka mengerti dan untuk memahami materi yang sudah kita desain. Yang berikut ada tahapan evaluasi. Di dalam tahapan evaluasi, kita dapat memberikan arahan-arahan dan perbaikan nilai kepada setiap siswa agar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar. Mungkin ada siswa yang belum terlalu memahami materi yang sudah kita berikan. Dengan tahapan evaluasi, kita dapat memberikan arahan agar siswa tersebut lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi. Yang berikut, yang kedua ada model dig and carry. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama ada identifikasi tujuan. Di identifikasi tujuan, kita harus mengidentifikasikan tujuan dari model yang akan kita desain. Yang berikut tahap analisis. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di tahap analisis kita harus menemukan gap atau masalah yang menjadi pusat atau acuan sehingga masalah tersebut terjadi dan setiap siswa tidak bisa belajar untuk lebih mandiri, seperti siswa yang terpacu kepada dosen atau guru yang memberikan pelajaran sehingga dia lebih terfokus kepada di saat belajar di dalam kelas ketimbang untuk belajar mandiri. Di tahap analisis kita dapat mencari tahu apa penyebab masalah sehingga siswa tersebut menjadi malas untuk belajar mandiri dan mencari tahu sendiri. Berikut ada tahap pengembangan materi. Di tahap pengembangan materi, kita dapat mengembangkan materi yang dapat kita desain sehingga materi yang kita kembangkan dapat kita implementasikan, kita ajarkan kepada setiap siswa. Adapun tahap implementasi yang seperti yang saya sudah jelaskan, adapun tahap evaluasi. Yang berikut ada model camp. Di dalam model camp adapun tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahap analisis. Seperti yang sudah saya jelaskan, di tahap analisis kita dapat menemukan gap atau permasalahan yang menimbulkan sehingga siswa ini lebih cenderung untuk bermain HP, bermain game ketimbang mencari tahu materi yang sudah diberikan oleh siswa, diberikan oleh guru. Yang berikut ada tahapan desain, ada tahapan pengembangan materi, ada tahapan implementasi. Di tahap implementasi, guru memberikan bahan ajar dan mengajarkan kepada siswa di dalam kelas maupun di luar ruangan kelas. Yang berikut ada tahapan evaluasi. Sekian dari saya tentang materi desain pembelajaran dari elemen-elemen desain pembelajaran. Sekian dan terima kasih.